Perkenalkan, nama saya Yohana Putri Chelsea dengan NPM 249076. Saya mahasiswa psikologi dari Universitas HKBP Nomensen Medan. Di sini saya akan menjelaskan materi saya dengan judul Kesempatan Membaharui Diri untuk Perubahan Hati dan Transformasi Diri dalam Kasih Kristus pada Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Adapun ayat pendukungnya ialah 2 Korintus 5 ayat 17. Happy watching! Di sini saya mengambil materi dengan tema kesempatan membaharui diri untuk perubahan hati dan transformasi pribadi dalam kasih Kristus pada Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Masuklah pada pembahasan yang mana di sini makna perubahan hati dan transformasi pribadi dalam kasih Kristus. Nats yang menjadi landasan dari pemaparan ini adalah 2 Korintus 5 ayat 17, yang mana berisi tentang jikalau seseorang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayat ini mengandung kebenaran yang sangat dalam dan fundamental bagi kehidupan orang Kristen. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus menegaskan bahwa ketika seseorang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia mengalami transformasi yang radikal. Perubahan yang terjadi bukanlah perubahan yang bersifat sementara atau sekedar perbaikan diri, tetapi perubahan yang mendalam dari dalam diri yang mengubah seluruh arah hidupnya. Perubahan ini terjadi dalam 2 aspek utama. Pertama, perubahan posisi di hadapan Tuhan, yang sebelumnya terpisah karena dosa, kini diperdamaikan melalui Kristus. Kedua, perubahan internal yang mengubah hati, pikiran, dan perilaku kita. Apa yang dulu merupakan bagian dari hidup kita yang lama seperti dosa, keterbatasan, dan keinginan duniawi digantikan dengan kehidupan baru yang penuh dengan kasih, pengampunan, dan keinginan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Perubahan ini adalah karya Roh Kudus dalam diri setiap orang yang percaya. Selanjutnya adapun maknanya, yaitu yang pertama, perubahan hati. Pusat dari transformasi dalam Kristus tidak hanya berfokus pada perubahan tindakan atau penampilan luar, tetapi dimulai dari hati. Dalam Alkitab, hati sering sekali digambarkan sebagai pusat perubahan kehidupan manusia, tempat dari mana segala pikiran, perasaan, dan keputusan bermula. Dalam Matius 15 ayat 19, Yesus mengajarkan bahwa segala kejahatan seperti pembunuhan, perzinahan, pencurian, dan perbuatan jahat lainnya berasal dari hati manusia. Oleh karena itu, transformasi yang sejati harus dimulai dari perubahan hati. Ketika kita membuka hati kita untuk menerima kasih Kristus, kita akan mengalami perubahan cara pandang yang mendalam terhadap dunia, diri sendiri, dan orang lain. Kasih Kristus yang kita terima mengajarkan kita untuk mengasihi sesama, bukan hanya orang yang baik kepada kita, tetapi mereka yang menyakiti kita. Kasih Kristus memampukan kita untuk mengampuni, untuk menjauhi kedengkian, dan untuk menghindari kebencian. Semua ini hanya mungkin terjadi ketika hati kita dibaharui oleh kasih dan kuasa Roh Kudus. Yang kedua, pembaharuan pikiran. Melihat dunia yang perspektif baru, perubahan yang terjadi dalam hati kita harus diikuti dengan pembaharuan pikiran. Dalam Roma 12 ayat 2, Paulus menasihati kita untuk tidak menyesuaikan diri dengan pola hidup dunia, tetapi untuk dibaharui oleh pembaharuan pikiran kita. Pembaharuan pikiran berarti kita tidak lagi melihat dunia dengan cara yang lama, tetapi dengan cara yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dulu, mungkin kita hanya mengejar kepuasan duniawi yang sementara, tetapi dalam Kristus, kita dipanggil untuk mengejar nilai-nilai kerajaan Allah, kebenaran, keadilan, dan kedamaian. Pembaharuan pikiran ini membawa kita untuk melihat hidup dengan perspektif yang lebih dalam.
melihat segala hal dalam terang firman Tuhan, kita mulai mampu mengenali nilai-nilai yang seharusnya kita pegang teguh dan hal-hal mana yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan yang perlu kita tinggalkan. Yang terakhir yaitu transformasi dalam tindakan, seperti mengikuti teladan Kristus. Transformasi dalam Kristus juga tercermin dalam tindakan kita sehari-hari. Kasih Kristus yang telah mengubah hati dan pikiran kita harus diwujudkan dalam perbuatan nyata dalam 1 Yohanes 3 ayat 18. Kita diajarkan bahwa kasih bukan hanya diucapkan dengan kata-kata, tetapi harus dibuktikan dengan tindakan. Kasih yang sejati bukan hanya berbicara tentang kebaikan, tetapi juga berbuat baik, mengasihi sesama, dan melayani orang lain. Perubahan dalam hidup kita harus terlihat dalam setiap aspek kehidupan. Bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita membuat keputusan-keputusan penting dalam hidup kita, dan bagaimana kita hidup dengan integritas. Transformasi dalam Kristus harus membentuk kita menjadi pribadi yang lebih mencerminkan karakter Yesus dalam segala hal yang kita lakukan. Selanjutnya, momen untuk pembaruan diri. Dengan adanya momen Natal ini, kita dapat merindukan kembali kehadiran Kristus dalam hidup kita. Ketika kita merayakan Natal, kita mengingat kembali kelahiran Yesus, Sang Terang Dunia yang datang untuk mengusir kegelapan dan memberikan hidup yang sejati. Dalam Yohanes 1 ayat 9, Yesus disebut sebagai terang yang menerangi setiap orang yang datang ke dunia. Natal adalah saat yang tepat untuk merenungkan betapa besar kasih Tuhan kepada kita yang memberikan anaknya sebagai juru selamat dunia. Kehadiran Kristus yang membawa terang ini juga seharusnya mendorong kita untuk membuka hati lebih lebar bagi kasih-Nya. Apakah kita sudah benar-benar membuka hati kita bagi Kristus? Apakah kita kasih Kristus sudah mengubah cara kita melihat hidup dan hubungan kita dengan sesama? Dengan merayakan Natal, kita diajak untuk merefleksikan apakah kita sudah hidup sesuai dengan panggilan Kristus dan sejauh mana kita telah mengalami perubahan dalam hidup kita berkat kasih-Nya. Sehingga tahun baru juga adalah kesempatan untuk mengubah kebiasaan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan menggantikannya dengan kebiasaan yang mendukung pertumbuhan iman kita. Dengan bimbingan Roh Kudus, kita bisa menetapkan tujuan rohani yang lebih realistis dan dapat dijangkau, seperti berkomitmen untuk lebih rajin berdoa, mengikuti komunitas iman, dan hidup dengan lebih konsisten sesuai firman Tuhan. Selanjutnya adapun proses pembaruan diri dalam kasih Kristus, yang mana langkah pertama yaitu pertobatan. Tanpa pertobatan tidak akan ada perubahan sejati. Pertobatan berarti mengakui dosa kita, menyesali segala perbuatan yang salah, dan berbalik kepada Tuhan untuk menerima pengampunan-Nya. Dalam Lukas 24 ayat 47, Yesus menyatakan bahwa pertobatan harus diberitakan kepada segala bangsa. Pertobatan adalah pintu gerbang bagi Roh Kudus untuk bekerja dalam hati kita dan memulai proses pembaruan yang sejati. Langkah yang kedua yaitu menerima Roh Kudus, sumber kekuatan untuk berubah. Setelah kita bertobat, Roh Kudus hadir dalam hidup kita sebagai sumber kekuatan untuk berubah. Dalam Galatia 5 ayat 22-23, Paulus menyebutkan buah-buah roh yang mencakup kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan lain-lain. Ini adalah bukti bahwa kita hidup dalam pembaruan yang sejati. Roh Kudus memberi kekuatan bagi kita untuk mengubah hidup kita dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tanpa Roh Kudus, kita tidak dapat mengalami perubahan yang sejati. Langkah yang ketiga yaitu berkomunikasi dengan orang percaya, yaitu menumbuhkan iman dalam persekutuan. Dalam proses transformasi ini, persekutuan dengan orang percaya sangat penting. Dalam Ibrani 10 ayat 24-25, kita diajak untuk saling memperhatikan dan menguatkan satu sama lain. Komunitas iman memberikan dukungan yang kita butuhkan untuk tetap bertumbuh dalam iman. Bersama-sama kita saling mendoakan, memberikan nasihat rohani, dan membangun iman kita satu sama lain.
Selanjutnya, adapun aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, menghidupi kebiasaan baru yang sejalan dengan Kristus. Pembaruan hidup membutuhkan kebiasaan baru yang sesuai dengan ajaran Kristus. Kebiasaan ini meliputi waktu doa pribadi, membaca firman Tuhan setiap hari, beribadah secara teratur, serta melayani sesama. Kebiasaan ini akan memperkuat iman kita dan menolong kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Cara yang kedua adalah menjadi berkat bagi orang lain. Kasih Kristus yang telah mengubah hidup kita seharusnya mengalir kepada orang lain. Dalam Matius 5 ayat 16, Yesus mengajarkan kita untuk membiarkan terang kita bercahaya bagi orang lain. Dengan berbuat baik, menolong yang membutuhkan, mengampuni, dan hidup dengan integritas, kita menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan Tuhan. Cara yang ketiga adalah menghadapi ujian hidup dengan keteguhan iman. Yang mana di sini transformasi dalam Kristus mengajarkan kita untuk tetap tegar dalam menghadapi ujian hidup. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13, kita diberitahu bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kemampuan kita. Dengan kekuatan dari Tuhan, kita dapat menghadapinya dengan keteguhan iman dan harapan yang tidak tergoyahkan. Selanjutnya, adapun manfaat pembaruan diri dalam kasih Kristus, yang dimana manfaat yang pertama adalah mendapatkan kedamaian dan sukacita sejati. Ketika seseorang mengalami pembaruan dalam Kristus, hidup mereka mengalami transformasi yang mendalam. Kristus membawa damai yang melampaui segala pemahaman manusia, memberikan ketenangan dalam setiap situasi, bahkan ketika menghadapi tantangan. Sukacita yang diberikannya bukanlah sukacita duniawi yang sementara, tetapi sukacita yang datang dari hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan, yang tidak terpengaruh oleh keadaan luar. Dalam kasih Kristus, kita menemukan kebahagiaan yang tak tergoyahkan karena sumbernya berasal dari Allah yang kekal. Manfaat yang kedua, hidup yang lebih berkenan kepada Tuhan. Pembaruan diri dalam Kristus mengarahkan kita untuk hidup lebih sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita semakin mengenalnya, kita terdorong untuk hidup dalam ketaatan, menjaga integritas, dan menjauhi segala perbuatan yang tidak berkenan kepadanya. Pembaruan ini tidak hanya mengubah perilaku eksternal, tetapi juga memperbarui hati dan pikiran kita, sehingga kita dapat mencerminkan karakter Kristus dalam segala aspek kehidupan. Hal ini juga membuat kita lebih peka terhadap kebutuhan orang lain, mendorong kita untuk berbagi kasih dan berbuat baik bagi sesama, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Manfaat yang ketiga, kesaksian hidup yang menginspirasi. Perubahan yang nyata dalam hidup seseorang telah dibarui oleh kasih Kristus menjadi saksi hidup yang kuat bagi orang lain. Ketika orang melihat bagaimana kasih Tuhan mengubah kita, mereka akan tertarik dan terinspirasi untuk mengenal Kristus lebih dalam. Kehidupan yang penuh dengan damai, sukacita, dan kasih ini menjadi alat yang ampuh untuk membawa orang lain kepada Kristus. Kesaksian ini bukan hanya berbicara tentang kata-kata, tetapi lebih kepada tindakan nyata yang menunjukkan bagaimana Kristus hidup dalam diri kita, sesuai sebuah hidup yang dipenuhi dengan kasih, pengampunan, dan ketulusan menjadi contoh hidup yang mengajak orang lain untuk merasakan kasih yang sama. Jadi, kesimpulannya adalah Natal dan Tahun Baru 2025 adalah kesempatan berharga untuk memperbarui diri dalam kasih Kristus. Melalui 2 Korintus 5 ayat 17, kita diingatkan bahwa ketika kita berada dalam Kristus, kita menjadi ciptaan baru. Ini adalah proses yang dimulai dari hati, pikiran, dan terlihat dalam tindakan kita. Dengan kekuatan Roh Kudus, kita dipanggil untuk mengalami perubahan yang sejati, baik dalam hubungan dengan Tuhan maupun dengan sesama. Mari kita manfaatkan momentum Natal dan Tahun Baru ini untuk merenung, bertobat, dan merencanakan langkah-langkah perubahan dalam hidup kita, agar kita semakin mencerminkan kasih Kristus dalam setiap aspek kehidupan kita.
바이바이.